Jaksa Agung Burhanuddin mengaku telah meminta jajarannya untuk tidak mengusut kasus korupsi di bawah 50 juta. Menurut Jaksa Agung, dengan mengembalikan uang negara, pelaku korupsi di bawah 50 juta tidak akan dipenjara. Jaksa Agung Burhanuddin meminta jajarannya agar mengusut kasus-kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah dengan cara mengembalikan kerugian negara. Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung saat rapat bersama dengan Komisi 3 DPR pada Kamis 27 Januari 2022 kemarin. Jaksa Agung menjelaskan upaya tersebut dilakukan sebagai langkah cepat dan sederhana dalam penanganan hukum. Selain itu, Jaksa Agung mengaku pelaku korupsi di bawah 50 juta tidak perlu dipenjara. Penanganannya diharapkan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hati nurani dan tidak menggunakan instrumen lain selain undang-undang tindak pidana. Sedangkan untuk perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan himbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita akan bahas isu ini bersama dengan Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Assalamualaikum, selamat malam Mas Kurnia, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, kabar baik Mas Abraham. Iya, Mas Kurnia, terus terang ya, saya belum bisa menangkap nalar berpikir Pak Jaksa. Barangkali Anda punya penjelasan menangkap nalar berpikir yang dimaksud? Iya, saya rasa seluruh masyarakat Indonesia berpikiran yang sama dengan yang Mas Abraham sampaikan tadi. Kami juga di ICW sulit untuk mengerti bagaimana konstruksi hukum berpikir Jaksa Agung tersebut. Sebab praktik korupsi itu sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa, white collar crime, kejahatan kerah putih. Jadi bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa mengatakan jika sudah mengembalikan kerugian keuangan negara di bawah 50 juta, maka tidak dapat diproses hukum. Itu yang pertama, Mas Abraham. Kemudian yang kedua, jangan lupa pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah dihapus, tidak pernah diubah. Pasal 4 mengatakan kalau seseorang mengembalikan kerugian keuangan negara, maka pidananya tidak dihapus. Bahwa yang bersangkutan akan diberikan tuntutan ringan, bahwa yang bersangkutan akan dihukum ringan nanti di majelis hakim, itu persoalan lain. Itu merupakan penghargaan bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi tidak benar juga dengan instrumen hukum apapun, kecuali ada perubahan undang-undang tipikor. Sesederhana itu kita untuk membantah logika berpikir orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu. Kalau kita mencoba mengikuti jalan pikiran sekilas apa yang disampaikan kan, bahwa biaya prosesnya akan lebih ringan begitu dibandingkan dengan jumlah yang ditilap ataupun jumlah yang dikorupsi di bawah 50 juta. Nampaknya effortnya terlalu besar untuk menuntutnya. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya ingin berikan satu logika sederhana. Pemerintah pernah membentuk tim saber pungli. Tim saber pungli itu mengusut pidana yang paling dekat dengan masyarakat dengan nominal yang kecil. Apa tujuan tim saber pungli? Agar orang-orang yang terlibat praktik pungutan liar diproses hukum. Jadi kalau ada logika seperti itu dibangun oleh Kejaksaan Agung, maka dia berseberangan dengan pemerintah itu sendiri. Dan kalau kita melihat praktik korupsi hari ini, tentu tidak tepat untuk dilakukan pendekatan seperti itu. Saya sepakat untuk isu pemulihan kerugian keuangan negara. Tapi hukuman ideal bagi pelaku korupsi itu, yang pertama sudah pasti pemenjaraan individu, yang kedua pemulihan kerugian keuangan negara. Dua ini harus saling beriringan, tidak boleh mendahului satu sama lain. Itu saya rasa, atau ICW beranggapan, hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi, Mas Abraham. Jika memang skenario ini dilanjutkan, apa yang paling dikhawatirkan akan mungkin terjadi? Tidak mungkin itu bisa terlaksana, karena masih ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Kecuali Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan tersebut ketika proses revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kalau itu belum diterapkan, mau bentuk aturannya surat edaran Jaksa Agung, peraturan Jaksa Agung tidak bisa mengesampingkan substansi yang ada dalam Undang-Undang Tipikor. Lagipun, kalau itu berkaitan dengan administrasi, toh sudah ada undang-undang administrasi yang memungkinkan untuk mengembalikan kerugian itu sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum. Ini sudah ada delik pidananya kok. Malah Jaksa Agung berkata seperti itu. Kalau kita juga mengikuti percakapan publik kan banyak yang membandingkan apa yang disampaikan dengan kenyataan maling ayam lah misalnya, yang dirasa hukumannya lebih memberatkan dibandingkan dengan para koruptor di bawah 50 juta. Kalau kita pikir-pikir juga sebetulnya banyak pihak yang bisa mengakses uang 50 juta, tidak harus menjabat posisi strategis pun mereka bisa menilap uang rakyat begitu. Bagaimana Anda melihat perbandingan-perbandingan yang dimainkan oleh publik saat ini dari pernyataan Pak Jaksa? Ya, saya rasa logika yang dibangun oleh masyarakat itu tepat. Memang bukan tipikor ranahnya untuk dihentikan penuntutannya, tapi tindak pidana ringan yang lain. Misalnya kita lihat dampak atas kejahatannya. Bagaimana misalnya ada seseorang yang melakukan praktik korupsi, jumlahnya 40 juta, tapi yang diambil adalah pembangunan jembatan, pembangunan sekolah, puskesmas, yang itu berdampak luas bagi masyarakat. Jadi saya rasa pernyataan Pak Jaksa Agung itu justru menimbulkan gelora semangat bagi orang-orang yang ingin melakukan praktik korupsi karena mereka tahu tidak akan ditindak oleh Kejaksaan Agung. Itu saya rasa, Mas Abraham. Oke, ini jadi pelajaran penting ya. Saya pikir banyak pihak yang harus melanjutkan wacana ini menjadi satu isu yang diperhatikan bersama-sama nantinya. Semoga saja tidak terjadi. Terima kasih Mas Kurnia atas waktu Anda berbincang bersama kami. Terlapor kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Bareskrim Polri melayangkan panggilan kedua terhadap Edi. Edi Mulyadi batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Polri hari ini. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara itu polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak atas pernyataannya tentang ibu kota negara sebagai tempat jin buang anak. Yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah. Ya, kita akan dalam informasi ini bersama dengan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Herman, kami menangkap sekilas alasan untuk tidak hadir di pemeriksaan pada hari ini hanya semata-mata bentuk protes, begitu ya? Iya. Ya. Bagaimana Anda menjelaskan sebetulnya klien Anda adalah warga negara yang baik dengan kemudian tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan? Artinya gini Mas, artinya bahwa pemanggilan itu kan sudah ada undang-undang juga, ada KUHAP yang berlaku. Jadi kita maunya seperti itu, jadi semua prosedur hukum harus dilalui gitu. Nah kalau nggak dipakai gimana? Sama aja kan ya tidak menganggap klien kita gitu ya sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum. Jadi kalau kita taat hukum, prosedur hukumnya harus dilalui semua gitu. Oke, menurut Anda prosedur apa yang dilangkahi oleh polisi? Kan saya sudah jelasin beberapa ini bahwa pemanggilan itu terlalu cepat, 2 hari. Kalau ketentuan kuat kan harus 3 hari gitu dari pemanggilan itu, kehadiran. Jadi itu yang kami minta gitu. Oke. Hanya kurang sehari saja. Oke, jadi semata-mata hanya prosedural itu saja ya? Iya. Kedua ada 2 kan. Saya bilang juga masalah adalah pemanggilan itu ada cerita gitu loh. Artinya ada masalah apa di situ gitu loh. Tapi itu tidak dijelasin kok. Panggilan itu panggil aja gitu. Kalau kita kan maunya harus pemanggilan itu harus dengan jelas. Ya, yang kurang ada jelas. Peristiwa apa dengan Pak Edi Mulyadi gitu. Ya, yang kurang itu jelas yang di mana? Bahwa kan klien Anda dituduhkan melakukan ujaran kebencian melalui pernyataannya dalam konferensi pers. Iya, ini kan kita kan bicara surat panggilan kan. Iya. Artinya surat panggilan itu sudah diatur oleh undang-undang.
gitu loh. Artinya ya kita dalam panggilan kan harus ada dong, melanggar pasal sekian ini akibat laporan dari sini ujaran kebencian apa gitu kronologisnya, ada press release, itu nggak diceritain di situ gitu, hanya masuk pasal SARA aja langsung. Oke. Gitu loh. Oke. Sudah terima panggilan susulan? Sudah tadi alhamdulillah. Tadi Pak Sumri, Pak Edi telepon saya, mereka sudah dapat panggilan kedua. Oke. Dan besok kami merapatin lagi. Oke, artinya Sama apakah klien Anda lagi akan secara- kooperatif kali ini? Ya kalau memang prosedur pemanggilannya benar kami datang. Nggak ada istilah nggak datang. Oke. Dijadwal tanggal Pak Edi itu baru naik. tanggal 31 ya kalau tidak salah ya, betul ya, demikian Pak Herman. Ya, tanggal 31 hari Senin ya, hari Senin ya. Oke. Pak Herman, kalau Ya. kita melihat kan statusnya kan sudah penyidikan. Apakah kemudian ada kekhawatiran dari klien Anda bahwa ketika menghadiri panggilan akan langsung ditetapkan tersangka dan ditahan? Kalau Bang Edi ini kan sebenarnya bukan sekarang aja, udah lama udah jadi target gitu loh. Cuman celahnya nggak ada. Dulu kan dia terlindungi dengan undang-undang PES. Sekarang kan bisa keluar dari jalur itu. Nah ini kejebaknya di sini. Kalau nggak bukan wartawan senior udah lama itu ditangkap, udah dihabisin. Nah ini celahnya nih. Ini kali ini memang celahnya udah Oke. untuk menangkap beliau. Oke, ini Kalau kita udah siap, insya Allah Pak Edi juga udah siap. Apapun yang terjadi besok di dalam pemeriksaan itu, mau digantung tersangka mau ditahan udah. ini terakhir nih. Kita udah kalkulasi. Oh ya, soal kalkulasi apakah nanti akan rencana ke pra-peradilan? Kenapa? Akankah ada rencana ke pra-peradilan kalau Anda sudah sebutkan ada langkah Ya kalau dia kalkulatif? ditahan, kami pra peradilan. Oke, siap. Kita dapat poinnya. Terima kasih Pak Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi, sudah bergabung dan mengklarifikasi ketidakhadiran klien Anda pada hari ini. Meningkatnya jumlah paparan Omikron membuat sejumlah sekolah di daerah membatalkan PTM. iNews Prime kembali saat lagi untuk Anda. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih.